Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu bersama saya kembali Ica Asifa dan penyuluh agama Islam Kecamatan Asam Rawa. Yang ada di samping saya beliau adalah Ustadz Zun Adam Sarjana Agama MSY. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ica. Iya. Kali ini kita sudah menapaki satu materi yang ada di kitab Riyadhus Shalihin begitu ya. Ya, Ustadz mohon izin maskernya bisa dibuka terlebih dahulu. Baik, pemirsa sekalian, saat ini kita akan coba kupas satu materi yaitu tentang niat, begitu Ustadz ya. Nah, kira-kira nih Ustadz, dalam kitab Riyadhus Shalihin membahas tentang niat. Apa alasannya menulisnya sehingga bab niat ini dijadikan urutan yang pertama di kitab ini, Ustaz? Iya. Di kitab-kitab hadis, baik hadis buku-buku induk maupun di kitab hadis tematik sebagaimana Riyadhus Shalihin, ya, menempatkan bab niat pada urutan pertama itu karena betapa pentingnya soal niat. Riwayat hadis tentang niat itu tidak banyak satu, tapi digunakan di kitab manapun karena begitu pentingnya soal niat. Artinya seseorang itu beramal harus diawali dengan dasar niat yang tulus dan ikhlas. Imam An-Nawawi mengawali bab niat itu saja pakai pakai dasar ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan seterusnya. Tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi haruslah ikhlas itu menjadi dasar bagi setiap diri kita masing-masing di dalam beramal, baik beramal ibadah ritual individual maupun ibadah sosial horizontal, dasarnya memang harus ikhlas itu. Sebab untuk menentukan diterima atau tidaknya amal seseorang bergantung pada niatnya. Itu. Ya, sebetulnya pengertiannya niat itu sebetulnya paling dasar sendiri apa begitu Ustaz? Dan juga ikhlas itu yang betul-betul seperti apa? Masalahnya begini, terkadang kita nih kesulitan membedakan mana itu antara ikhlas dan mencari dunia. Contoh, ketika kita menjadi seorang guru misalnya, kita ingin mengajarkan banyak ilmu kepada anak-anak kita, pinginnya sih ikhlas begitu ya. Tapi ternyata kadang mengharap juga ini maisyanya begitu Ustaz. Ini pripun menurut pandangan jenengan? Ya. Ikhlas itu secara bahasa kholaso ya, artinya murni tanpa campuran apa-apa. Ibadah kepada Allah semata-mata mengharap ridhonya belaka. Bukan ada tendensi lain, bukan ada kemauan hal-hal yang lain, tapi semata-mata melaksanakan perintah Allah dan mengharapkan ridhonya. Tidak ingin diperhatikan oleh orang lain, hanya ingin didengar dan diperhatikan oleh Allah. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu artinya murni tanpa campuran. Adapun niat secara bahasa itu artinya kesengajaan. Jadi seseorang punya kesengajaan untuk melakukan sesuatu, itu disebut niat. Jadi menghadirkan niat yang ikhlas di dalam mengawali ibadah apapun, itu adalah sangat penting untuk menentukan ibadah itu diterima atau tidak. Kalau Mbak Ica tanya, bagaimana untuk membedakan seseorang itu ikhlas apa tidak? Apalagi kita bekerja, katakan sajalah guru, atau bahkan lebih tepatnya ceramah, dakwah, mubalik lah gitu. Satu sisi dia itu ingin berdakwah itu adalah harus tulus dan ikhlas, tapi sisi lain kadang-kadang ada hal-hal di luar dugaan, tanda kutip. Ya. Dijadikan salah satu ladang untuk mencari nafkah. Terkadang seperti itu. Begini Mbak Ica, kembali kepada niat, sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Yang tahu hanya Allah. Dia niatnya hanya semata-mata mencari uang itu, atau mencari maisha itu, atau niatnya semata-mata berdakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditata kembali berarti Ustaz ya? Iya. Terkadang seseorang itu sulit untuk membedakan mana ikhlas mana yang tidak. Nah, begini Mbak Ica, orang niat ikhlas itu target utamanya mengharap ridha Allah. Adapun keduniaan, ya biar dia ikut. Biar ikut mengikuti dengan sendirinya. Sendirinya. Ibaratnya seseorang menanam padi,
rumput pasti tumbuh toh. Betul. Gitu. Tapi kalau nanam rumput, padi belum tentu tumbuh. Nggak bisa tumbuh. Jadi niatnya kita tetap kepada Allah, biarlah keduniaan akan tumbuh dengan sendirinya. Mengikuti. Misalnya target kita mau ke Jakarta, Semarang pasti dilewati toh. Gitu. Tapi kalau targetnya hanya Semarang, Jakarta nggak akan pernah nyampe. Jadi targetnya kepada Allah, mengharap ridho Allah, maka keduniaan akan terlewati dengan sendirinya. Betul, Kita hanya membayangkan seperti itu saja. Saya tanya, Mbak Ica, targetnya membeli sapi apa membeli tali? Sapi, Ustaz. Sapi. Iya. Kalau beli sapi pasti dapat Tali. Tapi kalau hanya beli tali, No sapi. sapi nggak akan dapat. Betul, Jadi betul. tetap mengharap ridha Allah, insya Allah keduniaan ikut gitu. Iya, iya. Tapi kalau hanya semata-mata kita melihat keduniaan, jangan mimpi akan mendapatkan keridhaan Allah. La haula wala quwata illa akhirat, billah. seperti itu. Baik, ini kalau misalkan saja Ustadz bicara tentang ikhlas, biasanya nih ada keterkaitannya dengan riya atau tidaknya, begitu ya kan? Nah, tanda-tanda ikhlas atau riya seseorang itu bisa dibaca atau bisa dilihat dari mananya sih, Ustadz? Oke. Pada hakikatnya seseorang itu disebut ikhlas atau riya yang tahu hanya Allah. Karena ikhlas atau riya itu tempatnya ada di hati. Rasulullah mengingatkan dalam satu hadis, iyakum sirkul asgor, hati-hati olehmu syirik kecil atau syirik tersembunyi. Ketika ditanya oleh sahabat, apa syirik kecil, syirik tersembunyi itu ya Rasul? Riya, yaitu rasa pamrih dalam diri manusia. Maka kita harus berhati-hati ini, baik untuk ibadah yang bersifat individual maupun kesalehan atau ibadah yang bersifat sosial, harus kita jaga yang namanya niat dan keikhlasan ini. Jadi Mbak Ica, kita tidak bisa menuding seseorang itu ikhlas atau tidak, kita tidak tahu. Betul. Kalaupun kita bisa membaca, itu hanya tanda-tanda fisik luarnya saja Mbak Ica. Ya. Lah tanda-tanda fisik luar ini gampang dibaca Mbak Ica. Begitu ya? Iya. Makanya kita ketika membaca salah satu logo, di situ ada tulisan ikhlas beramal, kan Logo begitu toh? kita. Iya. Di situ ada logo, ada tulisan ikhlas beramal. Artinya apa ikhlas beramal itu? Lakukan dulu yang terbaik. Lakukan dulu yang terbaik, ya. Baru nanti kamu meminta sesuatu. Siap. Surat Al-Fatihah mengajarkan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami mengabdi dulu, berbuat dulu, melakukan yang terbaik dulu, baru kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi lakukan dulu ibadah itu, laksanakan dulu tugas itu dengan sebaik-baiknya, baru nanti kita minta rezeki pada Allah, atau kita minta sesuatu yang memang berhak untuk kita tuntut. Begitu. Seperti itu. Iya. Dari situ, dari fisik baru bisa kita baca. Ya maaf dalam bahasa kasarnya ya. Kalau ada duit semangat, kalau nggak ada duit enggak. Betul. Contohnya seperti itu ya. Iya. Nah, kira-kira nih Ustadz, ada tip, saran dan doa agar kita selalu bisa menjaga keikhlasan dalam beramal. Iya. Jadi ikhlas itu harus kita jaga. Kita juga selalu memohon kepada Allah. Ya dengan redaksi kita sendiri, ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang selalu tulus di dalam beramal. Jadi semua apa yang kita inginkan itu bisa diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bimbinglah hatiku agar menjadi hambamu yang selalu tulus di dalam beramal atau di dalam beribadah. Termasuk, karena kalau enggak ikhlas itu kan termasuk syirik kecil toh. Sehingga sahabat Abu Bakar itu pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usrika bihi ma'a'lamu wa la'a'lam, rawahul Bukhari. Ya Allah, aku berlindung padamu dari segala perbuatan bentuk syirik, baik yang kusadari maupun yang tidak kusadari. Ya. Misalnya berdoa seperti itu. Dulu para ulama sufi itu ketika mau melakukan sesuatu kok tiba-tiba muncul perasaan riya, langsung disegarkan kembali niatnya itu. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, wahai Allah, hanya engkaulah yang aku tuju dan hanya keridhoanmu yang aku cari. Nah, itu. Jadi diluruskan lagi niatnya itu. Setiap muncul kerentak, setiap menit, setiap detik pasti akan ada perubahan itu. Diluruskan kembali. Diluruskan lagi,
Didisiplinkan. Freshkan ya, didisiplinkan lagi niatnya Di-upgrade. itu. Jadi semata-mata hanya mengharap ridha Allah, bukan mengharap kepada selain Allah. Seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih Ustadz, luar biasa sekali. Semoga ini menjadi satu pola mindset kita bersama bahwa niat itu adalah dari hati. Ikhlas tidaknya Allah yang tahu dan diri kita sendiri. Dan semoga saja kajian ini bisa membuat kita lebih ikhlas beramal ibadah dan itu akan menjadikan satu kita menjadi investasi tersendiri di akhirat. Begitu Ustaz ya. Terima kasih Ustaz Junadam sudah memberikan satu materi menarik dan jangan lupa pemirsa tetap 17.00 setiap hari Senin. Kita semuanya bisa simak kajian wacana, wawasan, membaca, analisa, kajian hadis untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.